Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahar, al-azizul ghaffar, khalaqal layla wan nahar wa khalaqash syamsa wal qamar wa khalaqal jinna wal bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di pagi yang penuh berkah ini. Bahkan kita sudah berada di hampir di penghujung bulan Ramadan. Hari ini kita sudah berada di tanggal 23. Ada juga yang sudah di tanggal 24 dari bulan Ramadan. Semoga di sisa-sisa Ramadan ini Allah tetap berikan kepada kita semua kemudahan dan semangat untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Makanya ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang dari awal tidak ada aktivitas ibadah, nggak pernah ngaji, nggak pernah tarawih, nggak pernah zikir, nggak pernah sedekah, kemudian di 10 hari terakhir dia baru mulai. Kira-kira kalau dia dapat, apakah sama yang start dari awal? Tentu jawabannya Allah lebih tahu mana yang harus dapat sempurna dari awal, mana yang main tembak-tembakan, nembak di tanggal 21 tebak di tanggal 23 saja. Maka kita berharap semoga Allah sempurnakan pahala Ramadan kita dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu ini juga menjadi satu rasa takut, kekhawatiran, kesedihan. Apakah di Ramadan 1448 Hijriah nanti kita masih termasuk hamba-hambanya yang sampai ke Ramadan tahun depan? Karena tidak sedikit orang-orang yang Ramadan 1446 Hijriah masih ada, masih menikmati, masih hidup, entah beribadah entah tidak, pokoknya hari ini Ramadan tahun ini mereka sudah tidak ada. Ada yang di Ramadan 1446 nggak pernah ibadah, di tahun ini nggak ada. Ada yang di 1446 Hijriah mereka masih berpuasa beribadah, tahun ini juga tidak ada. Maka Allah tidak melihat siapa yang beribadah atau tidak di sebelumnya. Kalau memang ajalnya sampai 1447, Allah kasih kesempatan. Dan kita di antara yang masih diberi kesempatan tahun ini bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan dan menjadikan hari-hari kita, khususnya di hari ini, di hari yang baik, di hari Jumat, dengan lipatan dan lapisan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita merenung hari-hari kita di Ramadan yang seperti kita lakukan saat ini, itu kalau dipindahkan di bulan luar Ramadan, sungguh indah. Ternyata kita mampu gitu ya. Kita mampu menjadikan malam-malam kita, bahkan sepertiga malam kita, dengan suasana yang kita sudah bangun, sudah aktivitas. Ternyata kita bisa. Kan tinggal memindahkan saja di luar Ramadan, nggak ada bedanya.
Bulannya saja yang berbeda, suasana paginya juga sama. Maka yang menjadi harapan kita, spirit dan semangat kita adalah bagaimana memindahkan semangat ibadah di Ramadan ini kemudian tetap terlaksana di 11 bulan setelah Ramadan. Maka kalau ini mampu kita laksanakan, menandakan Ramadan tahun ini betul-betul berhasil mendidik dan mengkader kita menjadi Rabbaniyun, bukan Ramadhaniyun. Apa bedanya Rabbaniyun dengan Ramadhaniyun? Kalau Ramadhaniyun itu ya cuman Ramadan saja dia semangat. Tapi kalau Rabbaniyun, maka selama dia menjadi hambanya Allah, masih mengaku Rabbnya kita adalah Allah, maka selama itu kita akan menjaga semangat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi terkadang ada manusia yang dalam aktivitas kesehariannya kesulitan ya, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kelompok-kelompok manusia yang justru dengan sengaja melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu ada sebab musababnya. Sebagaimana ada orang kok tiba-tiba rajin ibadah, kenapa? Oh, karena Ramadan. Ada sebabnya. Kenapa dia jadi rajin untuk beribadah? Karena ada yang ngajak gitu ya. Karena ada yang mencontohkan, ada yang mengingatkan. Maka begitu juga ada orang yang menolak dakwah Nabi, menolak syariat ini, menolak aturan Allah. Itu ternyata ada sebab-sebabnya. Dan itu pernah terjadi pada kaum-kaum sebelum kita. Jadi penolakan dakwah ini dilakukan oleh kaum-kaum sebelum kita kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang mereka lakukan ternyata ada juga yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran supaya jadi pelajaran bahwa apa yang mereka lakukan itu menyebabkan mereka jadi sombong dan tidak mau menerima dakwah dari Nabi kita. Nah, apa saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah penyebab manusia menolak kebenaran, menolak dakwah Nabi, menolak syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah menyebutkan di dalam Quran di juz 19 di surat Asy-Syu'ara beberapa penyebab manusia tidak mau menerima dakwah para nabi dan juga rasul. Yang pertama jamaah sekalian, sebab utama seseorang menolak risalah nabi, dakwah nabi, itu terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam, di mana kaumnya menolak dakwah nabi karena ini penyebabnya senioritas. Siapa yang menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam? Jelasnya adalah Fir'aun. Jadi sifat merasa senior, lebih tua, lebih tinggi ilmunya, lebih apa lagi? Lebih paham agamanya. Bahkan sampai merasa lebih paham agama pun ketika tidak dikelola dengan baik, dia punya pemahaman lebih, dia punya pendidikan lebih tinggi, tapi kalau tidak dikelola dengan hati yang baik, ini bisa membuat sombong dan menolak kebenaran. Ya, mau setua apapun, mau setinggi apapun pendidikannya, kalau namanya manusia tetap berpotensi salah. Dan yang bahaya ketika kita salah diingatkan yang lebih muda, yang mungkin pendidikannya di bawah kita, yang terjadi adalah saya lebih tua dari kamu, saya lebih ngerti, saya sudah makan asam garam kehidupan dan lain sebagainya. Dan ini yang pernah dilakukan oleh Fir'aun ketika didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi Fir'aun ini menganggap Nabi Musa alaihissalam ini orang baru, anak kemarin sore istilahnya. Allah abadikan ini di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 18. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinina. Fir'aun berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, Qala alam nurabbika fina walidan. Apakah kamu tidak ingat, bukankah dulu kami di antara keluarga kami yang telah mengasuhmu wahai Musa. Walabista fina min umurika sinin. Waktu itu, waktu saya dan keluarga saya mengasuh kamu Musa, waktu itu kamu masih anak-anak dan kamu tinggal beberapa tahun bersama kami. Jadi mengatakan kamu tuh dulu anak-anak, kami yang ngasuh gitu. Jadi senioritasnya kalau yang menganggap senior bawahan ini sih, orang di bawah kita ini dirinya yang menseniorkan dirinya, minta diseniorkan dan lain sebagainya. Itu ternyata salah satu sifat buruk yang dapat membuat hati kita menolak kebenaran. Fir'aun contohnya, dengan mengatakan, bukankah kamu Musa, dulu kami yang mengurusmu ketika masih kecil. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam sudah besar, sudah dewasa menjadi nabi, mendakwahi Fir'aun menolak. Penyebabnya salah satunya ini, senioritas. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya, ditemani sama saudaranya, datang untuk mendakwahi Fir'aun, menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka berdua, yang terjadi justru Fir'aun tidak beriman dan tidak pula menjadi lunak hatinya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kita punya pendidikan yang lebih tinggi, kita punya ilmu yang lebih banyak, kita merasa lebih rajin mengaji, gitu. Kemudian ada orang menasehati, padahal yang disampaikannya benar, gitu. Yang beliau sampaikan benar, tapi karena kita merasa lebih dalam segala hal, lebih tua, lebih berilmu dan lain sebagainya, itu bisa menjadi salah satu sebab tertutupnya hati kita dari menerima nasihat orang lain. Ini yang dikatakan Musa. Jadi merasa sudah berjasa memelihara yang dikatakan Fir'aun. Jadi dia merasa berjasa telah merawat Nabi Musa alaihissalam ketika masih bayi, maka tidak pantas, kata Fir'aun, kamu Musa, anak kemarin sore, menyuruh kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya termasuk senioritas ini merasa jabatannya lebih tinggi, dikasih tahu bawahannya tersinggung, gitu. Gaji saya lebih besar loh, jabatan saya di kantor lebih tinggi loh, kamu baru gabung sudah negur dan sebagainya. Atau kamu dulu itu saya loh yang bantu, kamu tuh waktu mondok saya yang nyekolahin, sekarang nyeramahin saya misalkan. Nah, ini berbahaya. Menjadi penghalang masuknya hidayah dan kebenaran di dalam hati. Maka kita berlindung dari senioritas, merasa lebih, ya. Dan itulah yang dilakukan oleh iblis ketika di surga. Iblis itu diam-diam pernah di surga deh. Ketika dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk sujud kepada Adam, ya kan? Kan dia mengatakan ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Nah, bahkan dalam ayat ini jamaah sekalian perlu kita pahami, kan ada yang menjelaskan, loh kenapa kok ada manusia makhluk menyembah makhluk, sujud kepada makhluk. Sebenarnya kalau ini ditafsirkan, tapi nggak kita bahas hari ini, dijelaskan. Beda sujudnya iblis kepada Adam itu tidak sama dengan sujudnya kita kepada Allah. Kalau sujudnya iblis kepada Adam itu cuma sementara saja, untuk apa ya? Untuk menguji taat tidak dia kepada Allah, itu saja. Beda dengan sholat yang memang diperintahkan menjadi kewajiban setiap saat. Dan kalau iblis ini kan jikalau saja, iblis ketika sujud sudah nggak akan mungkin disuruh sujud besoknya lagi, suruh nyembah kayak sholat, enggak. Nyembah kepada Adam tidak, itu cuma saat itu saja.
Nah, itu yang kadang sampai ada orang memelesetkan, kok disuruh nyembah. Beda. Jadi sujudnya iblis kepada Adam beda dengan sujudnya kita di setiap sholat, yang memang menjadi syariat setiap saat. Baik, ini yang pertama. Penolakan manusia kepada dakwah, kepada kebenaran disebabkan karena senioritas. Dan ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam ketika Fir'aun merasa sudah mengasuh Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, yang pertama ini ada di tengah masyarakat hari ini ada. Kemarin saya ngeliat ada video anak kecil ngimamin sholat, tapi sudah balik ya anak kecil. Nah, ini juga perlu dipahami fikihnya. Boleh nggak anak kecil itu ngimamin sholat? Syarat imam sholat apa? Balik apa mumayyiz? Kalau balik itu kan berarti memang sudah ini. Kalau mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana baik dan buruk. Artinya dia belum balik. Ada anak itu yang belum balik tapi sudah bisa membedakan mana baik yang buruk. Boleh nggak anak mumayyiz jadi imam? Boleh nggak Pak? Boleh. Mumayyiz itu boleh. Nah, jadi ada anak itu di video itu ngimamin bagus. Nah, terus di bawahnya itu banyak komennya. Wah, seandainya di masjid di komplek perumahan kami imam-imam yang tua itu mau menerima seperti ini, penyegaran bagi kami katanya. Jadi ada yang memang imamnya itu tidak mau sama sekali, ya, merasa mungkin ya kan ada imam itu yang memang sudah tua sekali sampai lafaznya tidak kedengeran, sampai alhamdulillahnya itu sudah nggak alhamdulillah lagi, Pak. Alhamdulillah itu udah tua kan gitu. Padahal mungkin masa liburan gini kan banyak anak-anak pesantren yang mereka pulang liburan bacanya bagus, bisa dijadikan imam. Jadi sampai bacaan imam itu mungkin sudah nggak kedengar lagi, nggak mau digeser karena merasa mungkin dia sudah senior sepuhnya gitu. Sampai yang di belakangnya yang jamaah yang nggak juga bisa geser gitu. Nah, ini kan nggak boleh, bahaya seperti ini. Karena di dalam fikih syarat menjadi imam itu ada, bab umur itu ada, akbarus sininan itu ada, lebih tua itu ada, tapi itu paling terakhir. Itu dalam urutan paling terakhir. Setelah bacaan Qur'annya sama, hadisnya sama, baru yang terakhir siapa yang paling tua. Itu terakhir. Ya. Nah, ini kalau senioritas sudah masuk ke dalam hati. Saya pernah di kapal mungkin pernah cerita ya, ketika kuliah dulu di Jakarta, liburan Ramadan pulang itu kan penuh kapal itu orang yang mudik. Jadi ketika penuh musola kapal itu komat, ada satu anak muda itu kedorong karena saking banyaknya orang masuk, dia kedorong. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Terus dia kedorong sampai berdiri di tempat imam. Nah, selesai ternyata ada imam musola kapal itu. Langsung dia tunjuk. Sudah nikah belum? Nah, Pak, kata dia. Padahal dia nggak ada niat mengimamin, cuma kedorong aja. Jadi sampai berdiri berdirinya pun nggak posisi mau ngimamin, masih ngadep ke kita. Sudah nikah belum? Belum Pak. Mundur. Padahal kan nggak ada syarat itu sudah nikah apa belum. Ya. Dan juga memang dia nggak ada niat mau ngimamin itu nggak ada, karena kedorong gitu kan, penuhan Ramadan kan banyak pemudik itu kedorong dia berdiri di situ. Gitu. Ada pula pertanyaannya, sudah nikah apa belum? Belum Pak. Minggir kata dia. Minggirkannya itu lain tuh. Minggir kata. Saya senyum-senyum aja dengernya. Sejak kapan syarat jadi imam itu harus sudah nikah dulu kan? Nanti kalau ada yang kesel bab imam itu, tanyanya pula nanti pas imamnya, Bapak nikah berapa kali sekali? Saya 2 Pak. Minggir kan, digitukan pula nanti. Imam musolanya kalah pula kan. Tentu nggak ada yang bantah gitu ya. Nah, ini bahayanya ketika masuk dalam penyakit hati senioritas ya. Yang kedua, ini juga banyak terjadi. Kenapa seseorang menolak dakwah? Terbelenggu dengan tradisi nenek moyang. Nah, ini. Jadi datang kebenaran, datang yang benar, datang yang sesuai. Menolak. Kenapa? Bukan merasa senioritas, karena sudah terikat, terbelenggu dengan tradisi-tradisi sebelumnya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mendakwahi
kaumnya untuk meninggalkan dari menyembah patung dan berhala. Ketika itu mereka menjawab, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Wahai Ibrahim, kenapa engkau melarang kami menyembah patung? Bal wajadna abana, kami mendapati, melihat bapak-bapak kami, nenek moyang kami ya seperti ini. Kama yaf'alun. Ya kalau yang didapati dari orang tua kita yang benar enggak masalah kan. Tapi ada satu kondisi ketika seseorang tidak mau meninggalkan kesalahan, tetap ngeyel, dikasih tahu yang benar enggak mau, dalilnya ini. Kama wajadna aba. Allah sudah katakan ini. Bahkan di surat Al-Baqarah tuh apa tuh ayatnya? Ada nih di awal-awal surat Al-Baqarah juz 1 itu. Sama kalimatnya seperti ini. Kama wajadna, ada kata alaihi aba'ana. Kalau ini kul bal wajadna aba'ana. Jadi kami melakukan seperti ini karena kami melihat, mendapati nenek moyang kami juga berbuat demikian. Nah, ini menjadi penghalang. Ketika kemudian tradisi sudah kencang, sudah kuat, tapi salah, jadi kita nggak bisa mengatakan tradisi itu pasti benar. Tidak. Tentu ada tradisi yang benar, tradisi yang memang dicontohkan yang dari awal juga benar-benar. Tapi kan ada juga yang mewariskan yang salah-salah, pasti ada. Nah, yang bahaya yang diwarisi yang salah-salah, kemudian dia berpegang dengan ini. Oh, bapak moyang kami dulu kayak gini kok, biasa kayak gini kok caranya, tata caranya, berpuluh-puluh tahun kayak gini, nggak ada yang berani merubah. Nah, ini yang berbahaya. Nabi Ibrahim alaihissalam datang, bayangkan, ketika seseorang itu sudah menyembah patung, itu kan berarti sudah lama sekali itu kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam datang mendakwahi jawabannya ini. Dan Allah abadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 74. Kalau tadi surat Asy-Syu'ara ayat 18, ketika di zaman Nabi Musa, senioritas tadi, yang menolak karena merasa ini dari nenek moyangnya tradisi, itu di surat Asy-Syu'ara ayat 74. Jadi mereka berlindung dengan dalil ini tadi, tradisi nenek moyang kami. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti inilah yang menutupi ruang seseorang itu bisa menerima kebenaran. Ya. Jadi tidak serta-merta mendapati guru-gurunya, orang tua kami seperti ini terus kita lestarikan. Nah, ternyata hal seperti ini pernah terjadi di zaman Nabi Ibrahim dan diingatkan karena salah. Artinya kalau pernah ada satu kaum yang salah karena mengikuti tradisi nenek moyang, artinya berkemungkinan, yang tidak mengatakan pasti, berkemungkinan bisa jadi ada di tengah-tengah masyarakat kita yang beribadah pakai tradisi dan salah, ya. Kalau tradisinya benar ya jangan disalahkan, ya. Kalau sudah benar, nah, tinggal ditambahi penguat saja, ini dalilnya. Jadi biar mereka tidak hanya sekedar untuk ngikut-ngikut saja, tapi kita bekali dengan dalilnya. Yang berbahaya nggak ngerti dalilnya, tapi ngerti kalau itu cuma tradisi saja. Nah, itu yang harus kita luruskan. Jadi ketika kita mendapati suatu tradisi, maka kita harus pastikan tradisi itu tidak melanggar aturan Allah. Kalau sudah benar ya nggak masalah. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa Anda melakukan tradisi, itu alasan kedua. Alasan pertamanya karena memang ada perintahnya dan sudah menjadi tradisi. Nah, itu luar biasa kan? Tradisi yang benar gitu ya. Ini yang kedua jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga itu ada di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 111. Kenapa seseorang menolak dakwah nabinya? Yaitu di zaman Nabi Nuh alaihi salam, ketika kaumnya memandang rendah status sosial. Jadi kesombongan sosial itu ternyata membuat orang enggan menerima kebenaran. Merasa lebih kaya, merasa lebih terhormat, terpandang di tengah masyarakat. Itu ternyata bahaya. Jadi merasa apa ya? Dilangkain sama yang lebih muda. Itu ternyata berbahaya. Jadi ketika sosial dijadikan sebagai alat untuk merasa benar, merasa pasti benar dan selalu benar,
disinilah pintu awal susahnya masuk kebenaran. Dan memang berbahaya. Saya rasa ini bukan hal yang baru lah, ketika orang secara sosial lebih baik, lebih tinggi, kemudian ini dia jadikan sebagai alat untuk mendongkrak bahwa dia itu layak didengar, yang pantas di depan dan lain sebagainya. Itu berbahaya. Strata sosial dia sebagai pejabat, dia sebagai tokoh masyarakat dan sebagainya. Kalaupun dipersilakan ya sudah, nggak masalah. Jangan sampai minta. Saya pernah cerita sebenarnya dulu ya, pernah ada itu. Jadi istrinya itu yang buat status, bukan di sini, jauh Pak. Apa panitianya nggak tahu kalau suami saya itu anggota dewan? Seperti itu, buat status, gitu ya. Tapi sekarang mungkin nggak jadi anggota dewan. Dulu, periode dulu, bukan di sini. Saya ngeliat statusnya, baru anggota dewan. Jadi kalau udah anggota dewan selamanya, gitu lah mungkin lah kan. Sekarang udah nggak jadi. Kalau seperti itu, kalau dipersilakan depan sudah, kalau enggak ya sudah diam saja, nggak masalah, nggak perlu khawatir. Justru ketika kita haus dengan validasi, harus diakui sebagai ini sebagai itu, ketika ketemu kondisi seperti itu akan kesel ya, tidak disebut namanya, mulai gelisah dia kan, perasaan aku beda deh pakai sorban, nggak pernah disebut misalkan kan, ada di sana disebut semua, kode lupa misalnya. Bahaya, penyakit hati. Saya pernah jamaah sekalian ngisi di sana di tempat orang tua saya di jalur sana. Jadi ternyata saya biasa kalau ngisi itu kan datang duluan. Saya datang duluan tuh masih biar enak, ada duduk dah, tenang dah, walaupun masih belum ada orang. Jadi ketika datang itu belum banyak, Ustaz ke rumah dulu lah, disuruh ke rumah dulu. Ternyata nunggu rame. Setelah nunggu rame, pas mau ke tempat itu diiringi robana, berdiri semua, ngeliat semua. Saya malah nggak nyaman gitu. Kok harus kayak dada gini gitu kan. Saya tuh pengen sudah saya duduk gitu lah. Bahkan pernah tadi nanya, ustaznya sudah datang loh. Nggak tahu kalau saya sudah dari tadi duluan gitu. Ini jadi ya mungkin mereka mau menghormati gitu, tapi malah saya nggak nyaman. Jadi sudah rame, acara itu sudah dimulai, bahkan sudah ngaji. Nah pas mau sambutan baru dipanggil ustadznya dengan rombongan Pak Camat itu, jalan itu di antara ibu-ibu gitu, berdiri semua gitu. Saya malah merasa kok, wah ini bukan passion saya yang kayak gini nih gitu ya, nggak nyaman malahan seperti itu. Maka ketika kita menganggap status sosial ya sudah, itu sekedar titipan, difungsikan sebagaimana fungsinya. Saya sebagai ketua RT, kepala desa, saya sebagai anggota, sudah difungsikan sebagai itu. Nggak usah dibawa-bawa soal masalah kebenaran. Kalau saya sebagai anggota dewan, sebagai bupati, sebagai presiden pasti benar, nggak bisa. Sudah cukup dipakai ketika kenapa duduk di depan? Karena biar mudah tuh panitia yang lihat, sudah datang nih pejabatnya. Ya sudah, itu saja. Selesai dari situ berbicara masalah agama sudah. Gak usah merasa saya anggota dewan, saya bupati, saya presiden pasti benar kalau ngomong masalah agama. Nggak bisa. Maka di zaman Nabi Nuh pernah terjadi seseorang menggunakan status sosialnya sebagai sesuatu pembenaran dari apa yang dia lakukan. Yang terjadi dia justru menolak kebenaran yang datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Mereka kaumnya Nabi Nuh itu berkata, apakah kami harus beriman kepadamu padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina. Jadi wahai Nabi Nuh, apakah kami harus ngikut ajaranmu sementara pengikutmu itu orang-orang yang hina gitu. Maksudnya orang-orang biasa. Nggak ada orang-orang hebat yang ngikut, nggak ada pejabat yang ngikut kamu. Jadi menganggap Nabi Nuh itu hanya diikuti oleh rakyat-rakyat biasa. Maka mereka merasa tidak pantas mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Senioritas, merasa tradisi nenek moyang, kemudian memandang rendah status sosial, tiga hal ini menjadi penyebab seseorang enggan menolak kebenaran. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, di zaman Nabi Hud. Ya. Kaum apa Pak itu? Kalau di zaman Nabi Hud itu kaum apa namanya? Kaum Ad namanya ya. Di zaman Nabi Hud juga sama. Mereka menolak kebenaran karena tertipu oleh kemewahan fasilitas. Yang bahaya kalau dialah paling tua, dia juga status sosialnya lebih tinggi, dia juga paling kaya. Nah, sudah itu lengkap nempel dalam dirinya semua.
terus dia pakai semua untuk merasa lebih baik. Nah, ini yang bahaya nih, gitu ya. Jadi yang keempat, ternyata kemewahan itu bisa menjadi penyebab tidak masuknya hidayah. Allah sebutkan di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 129. Jadi tadi ada ayat 74, 111. Kemudian ada juga di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 18 gitu ya. Nah, ternyata di surat Asy-Syu'ara ayat siap lanjut. Di dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 111, mohon maaf, di ayat 129 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia. Jadi dia merasa membangun bangunan yang mewah, dia merasa akan kekal selama-lamanya, tidak akan mati, maka tidak perlu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemewahan, kekayaan ternyata bisa membuat seseorang menolak kebenaran, ya, menolak kebenaran. Yang terakhir jemaah sekalian, yang kelima, di surat Asy-Syu'ara ayat 151 sampai dengan 152, di zaman Nabi Shaleh alaihi salam. Kenapa seseorang menolak? Karena dia fanatik kepada pemimpinnya yang salah. Ini ada terjadi, gitu ya. Wala tuti'u amral musrifin, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang musrifin, melewati batas. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, yaitu mereka yang melampaui batas, yang membuat kerusakan, bukan membuat perbaikan. Maka dilarang kita fanatik dengan seseorang yang berbuat salah. Figuritas, ya. Seseorang itu kalau suka sama seseorang karena figuritasnya, itu apapun yang dia lakukan ketika salah, ya dianggap masih benar itulah. Makanya kalau seseorang yang berteman dengan teman yang baik itu, ya tetap menemani ketika baik, tetap ketika salah ya diingatkan. Proporsional kan, seperti itu, imbang, gitu. Tapi ternyata kalau kita fanatik dengan pemimpin yang salah itu berbahaya. Semua yang dia lakukan pokoknya benar di mata kita, saking cintanya, gitu ya. Kenapa? Karena pernah dikasih bantuan misalkan. Akhirnya apa yang dilakukan pemimpin itu benar ya didukung, salah juga dibela habis-habisan. Allah ingatkan di zaman Nabi Saleh ada kaum yang tidak mau menerima ajaran Islam, tidak mau menerima dakwah nabinya, tidak mau menerima syariat karena mereka terlalu patuh terhadap pemimpinnya yang salah. Entah pemimpin satu negeri, entah pemimpin spiritual, pemimpin agama. Yang bahaya itu kalau pemimpin spiritualnya salah itu. Karena ada tuh, kalau udah kelompoknya kiainya sudah berfatwa, nggak bisa ditentang gitu ya, nggak boleh. Ya kalau gurunya salah ya sudah salah. Insya Allah gurunya akan mau diingatkan, ya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 hal di dalam Quran surat Asy-Syu'ara dari mulai ayat 74, 111, 151 dan lain sebagainya tentang orang-orang yang pernah menolak dakwah dan kebenaran. Ternyata penyebabnya adalah karena senioritas, fanatik kepada pemimpin, tertipu oleh kemewahan dunia, memandang rendah status sosial, dan belenggu tradisi nenek moyangnya. Maka kalau kita mampu meletakkan itu semua dengan porsinya masing-masing, senior ya, memang kita senior secara usia, ya sudah cukup itu saja, tidak perlu dipakai untuk merasa paling benar sendiri. Ya, insya Allah kita akan bisa baik di dalam kehidupan ini dan bisa selamat dari fitnah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua mohon ampun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ini ya suruknya.